Halo guys, ketemu lagi dengan Jogja Premium Fish ya. Kali ini kita akan ngebahas tentang cara breeding cana atau cara agar ikan cana itu cepat birahi atau cepat melakukan proses kawin. Selengkapnya hanya di sini. Tapi sebelumnya bantu like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar Mimin lebih semangat bikin konten-konten tentang dunia ikan, khususnya dunia cana. Nah, karena dari konten sebelumnya ada banyak pertanyaan, kali ini kita akan memilih dua penanya ya kan. Pertanyaan pertama ada tentang Orna Yellow Lip ya kan, ini orangnya. Jadi kenapa sih Orna Yellow Lip gigit ekor ya kan? Pertama, kalian bisa ngasih makan, artinya gimana ya, gigit ekor itu sebenarnya permasalahan klasik sih, tapi memang sering terjadi di ikan ya kan, biasanya di cana maru ya. Untuk sementara kalian bisa kasih itu pus cacing dulu untuk menyembuhkan ya kan. Kalau bisa kalian coba kasih pakan hidup ya kan, jangan sering-sering pelet. Mungkin dia karena sering pelet dan jarang dikasih pakan hidup ya kan, dia pengen sesuatu yang berdaging atau sesuatu yang lebih enak ya kan. Sama kayak kita ngasih tempe terus ya gelem ya kan, kasih tempe terus nggak pernah mau tempe tahu. Kalian harus selingin itu, kasih udang hidup, kasih ikan hidup, kasih cacing, kasih ulet hongkong dan sebagainya, seperti itu guys. Nah, pertanyaan kedua tentang treatment cana maru ya kan, biar barnya tetap tebel ya. Nah, jadi kalau bar tetap tebel itu sebenarnya kualitas pakan ya kan, kualitas pakan harus mumpuni. Artinya banyak nih pemain maru yang kurang mengetahui tersebut ya kan, pakannya apa, kemudian settingannya gimana. Kalian biasa sering-sering ke suhu-suhu yang sudah banyak bermain maru. Artinya ya kalau salah mohon dikoreksi ya. Kalau pengalaman sendiri neberin bar itu, kalian bisa pakai pasir ya kan, pasir merah atau pasir hitam, kemudian backgroundnya bisa putih ya kan, kemudian pakan kalian harian bisa pelet lohan, itu bisa meningkatkan bunga ya, okiko ya, itu bisa meningkatkan bunga. Tapi harian kalian bisa kasih udang karopil ya kan, udang yang ada unsur warna merahnya. Kemudian kalian kasih daun pisang kering ya, dimasukkan ke dalam akuarium, kemudian ketapang, kemudian secang ya kan. Bebas kalian mau dicampur semuanya atau bertahap, secang dulu atau ketapang dulu atau daun pisang dulu, seperti itu guys. Semoga menjawab. Nah, selanjutnya langsung ke pembahasan guys ya. Jadi ketika kita ngebreed cana itu kan sebenarnya banyak banget aspek atau faktor yang kita buat sendiri yang mampu meningkatkan birahi atau proses kawinnya ikan ini guys. Apa aja itu? Nah, akan kita bahas satu persatu kali ini. Nah, yang pertama adalah kalian bisa misalkan kalian punya indukan nih kan, indukan 1 dan indukan 2. Nah, indukan 1 ini misalkan sebelumnya kalian punya satu tank kosong ya kan, satu tank kosong, terus kalian isi satu indukan, misalkan ini ada male ya kan, ada jantannya cana. Dia udah menetap di situ misalkan udah 1 bulan, 2 bulan, terus kalian beli betina ya kan. Kalian cari betina dari teman atau dari pedagang ikan, kemudian cari betinanya, kalian masukin tuh betina ke dalam akuarium si jantan. Nah, itu salah besar ya guys, ya. Itu kesalahan besar yang jelas ini nggak bakal berhasil. Kenapa? Karena si jantan udah menganggap ini sebagai daerah atau menganggap tanknya ini sebagai daerah teritori atau sebagai daerah kekuasaannya ikan si jantan ini. Jadi kalau kalian memasukkan betina di dalam satu tank yang jantannya udah menetap lama di situ, kalian nggak bakal bisa untuk melakukan proses pairing atau proses kawin cana. Jadi apa solusinya? Solusinya kalian bisa ambil tuh ikan satu-satu ya kan. Kalian siapkan tank kosong,
tank kosong yang udah disetting, airnya bagus ya kan, kalian masukkan satu ikan. Nah, kalian tunggu gimana responnya ya kan, gimana adaptasi ikannya, gigitan nggak, ada luka nggak, robek nggak. Sekiranya parah ya kan, udah sampai gigit mulut ya, saling gigit itu, maka kalian bisa stop, kalian bisa sekat dulu maksimal 1 jam proses pairing. Setelah itu kalian bisa sekat dulu ya kan, seperti itu. Nah, untuk yang kedua ya kan, tips dan trik dari kita, kalian kalau sudah pair ternyata udah akur ya kan, kalian laksanakan tadi proses pairing yang tadi, kalian bisa kasih pakan yang memicu birahi ikan. Seperti apa pakannya? Cacing ya. Cacing mampu meningkatkan produksi telur ya kan. Kemudian ulat Hongkong. Ulat Hongkong bisa meningkatkan ya kehangatan perut ya kan, perutnya panas gitu kan, jadi dia lebih agresif. Jadi ketika kadang nih ya, pengalaman sendiri, ada jantan anteng padahal posisi betina itu udah birahi tapi jantannya anteng, kalian bisa kasih tuh ulat Hongkong. Jadi nanti dia mulai agresif, nabrak, nah akhirnya siapa tahu ngebal ya kan, akhirnya bisa jadi seperti itu untuk konten yang kedua. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa lakukan ini, setting tank ya kan, setting tanknya yang benar, yang bagus, seperti kondisi alam aslinya ya kan. Ikan cana nih aslinya mana, misalkan kalian ngambil dari Myanmar ya kan, pulkra, orna, orca Indonesia, kemudian red pulkra, kemudian orna yellow lip ya kan, ikan-ikan Myanmar. Kalian bisa setting itu untuk subtropis ya kan, artinya suhu kita sudah mumpuni nih, untuk suhu di Indonesia ini udah mumpuni hampir seperti di Myanmar. Kalian tinggal setting tank aja, kalian kasih tempat sembunyi seperti gentong ya kan, kemudian kayu-kayu, kemudian dedaunan, hidrilla, kemudian ganggang, atau kalian bisa talangi raffia seperti itu. Jangan lupa dikasih substrat atau pasir. Kalau kalian ngebreed tanpa pasir ya, itu hampir mustahil ya guys. Jadi dia nggak ngerasa ini kondisi alam, dia malah merasa terkurung seperti itu. Selanjutnya kalian, apa yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah kalian bisa menguras tank sesering mungkin ya, seminggu bisa 2 kali, seminggu bisa 3 kali. Kenapa? Karena ya kan, pertama, kesalahan breeder pertama adalah dia mengendapkan air terlalu lama, berbulan-bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak pernah dicuci ya, nggak pernah diganti water change ya kan, nggak pernah dikuras. Itu membuat pertama amoniak, kemudian kutu jet menjadi berkembang biak di sana. Kalau suatu saat itu telur, nggak bakal itu hasilnya banyak ya, nggak bakal itu hasilnya bisa 200 ekor, 500 ekor, itu enggak ya. Itu udah pengalaman sendiri, jadi kalian bisa terapkan. Kenapa harus ganti air? Ketika kalian ganti air, masukkan air kan, nah, seminggu 3 kali, ikan akan merasa di zona yang baru atau merasa di tempat yang baru. Jadi ketika dia udah merasa yang baru, melihat ada lawan jenisnya di situ ya kan, dia otomatis akan flaring ya kan, akan gesek-gesekan lagi. Nah, ini yang akan memicu proses ngebola atau proses kawinnya ikan cana ini, seperti itu guys. Nah, selanjutnya untuk tips selanjutnya kita ngasih tips untuk tempat breed ya, atau tempat kalian melakukan proses pengkawinan ikan cana ini, kalau bisa di tempat yang tidak ramai ya kan, tidak biasa orang keluar masuk. Nah, kalian bisa taruh di dalam kamar yang isinya istilahnya kalian sendiri. Ketika kalian berangkat kerja, kalian tinggalkan itu kan. Nah, atau berangkat sekolah selama 6 jam, 12 jam, mungkin mereka masih bisa kawin. Tapi kalau di situ ditaruh di ruang tamu ya kan, kemudian di dekat jendela, suhu yang tidak stabil, nah itu akan mempengaruhi juga. Jadi kalau bisa dia ditaruh di dalam kamar yang kondisinya tidak ramai. Kemudian lampu itu kalau bisa jangan terlalu terang, kalau bisa ya sedang-sedengan aja. Nah, karena
kondisi terlalu terang, biasanya kalau ada tanaman di situ akan menimbulkan minyak kayak di atas air. Nah, itu akan memperkeruh akuarium seperti itu guys. Dan yang terakhir, ketika kalian ngebreed cana ya kan, udah berhasil nih kan ya, udah menghasilkan telur. Nah, kalian bisa menjaga kualitas dan harga teman-teman ya kan, karena banyak sekali faktor menurunnya harga karena banyaknya petani kemudian menjual harga sampai naik dewe ya kan, istilahnya nggak, dia kan untung sendiri ya kan, akhirnya dia jual ecer curang sekali kayak gitu ya, ngebreed sendiri, nelur sendiri, terus dijual ecer, cepet kaya Anda ya kan. Tapi kasihan sama pedagang yang lain, agar harganya stabil kalian bisa jual itu ke pedagang ya, jual partai. Kalau nelur jual partai aja, jangan dijual ecer ya kan, pengalaman sendiri ya, itu salah satu faktor merusak harga seperti itu guys. Nah, itu tadi guys ya, cara agar cana kalian itu bisa cepat birahi atau bisa cepat kawin ya. Mungkin itu aja. Apabila ada pertanyaan bisa di chat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian, agar kita bisa lebih semangat lagi bikin konten-konten tentang dunia ikan, khususnya dunia cana. Terima kasih, salam Ami, salam dari Jogja Premium, peace.